في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Banyak orang bertanya tentang waktu yang dibutuhkan. Ada yang mengatakan ingin menghafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, ataupun lebih. Sekarang saya akan jelaskan. Coba mari kita hitung bersama. Al-Quran itu 30 juz. Dan di setiap juznya ada 20 muka halaman. Jika ingin menghafalkan Quran dalam 1 tahun, Anda harus hafal 2 halaman sehari. Dan jika itu Anda lakukan, maka dalam 10 bulan, Anda sudah bisa menghafalnya. Sedangkan sisanya 2 bulan, Anda bisa gunakan untuk mengulang atau yang disebut murojaah. Ini hitungan yang pertama. Jika Anda ingin untuk menghafal dalam 3 tahun, Anda harus hafal dalam 1 hari 1 halaman. Kalau Anda bisa menghafalkannya 1 muka halaman dalam 1 hari, maka Anda sudah mampu menyelesaikan hafalan dalam 2,5 tahun. Dan sekitar 5 atau 6 bulan Anda sudah bisa menggunakannya untuk murojaah. Dan bila Anda seorang yang sibuk, tidak punya waktu, kondisi sosial kurang mendukung, Anda bisa menghafalkan Al-Quran dalam 5 tahun. 1 minggu berarti menghafal rubu' hizb, yakni kira-kira 2,5 halaman. Jadi, tidak sampai separuh halaman dalam sehari, Anda bisa menghafalkan Al-Quranul Karim dalam waktu 5 tahun. Tapi apa benar ketika saya hafal 2 halaman sehari, saya bisa selesai 1 tahun? Dan kalau 1 halaman sehari, maka saya akan selesai dalam waktu 3 tahun. Kemudian rubu' hizb seminggu 5 tahun. Saya katakan ya. Ini adalah perkiraan hitungan yang bisa saya ajukan. Dan setiap kita boleh memilih. Bagi yang mampu 2 halaman, bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Dan bagi yang mampu 1 halaman sehari, bisa selesai dalam waktu 3 tahun. Dan bagi yang mampu rubu' hizb seminggu, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Dan yang terpenting, akhirnya kita bisa menghafal Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku Al-Habib Momo, seseorang yang memiliki tekad juang dan cita-cita yang tinggi. Dia benar-benar sebagai motivator untuk setiap orang yang bermalas-malasan menghafalkan Al-Quran. Saat ini kita akan merasakan keagungan dan mujizat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa Al-Quran ini benar-benar dimudahkan untuk setiap orang. Seluruh kaum muslimin yang masih kecil, sudah tua, yang sehat, atau bahkan yang berkebutuhan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara para hamba-hambanya para penghafal Al-Quran. Firman Allah, saya tidak memberikan tazkiyah sebagai kepastian kepada Al-Habib, hanya Allah yang Maha Tahu. Tapi kami rasa dia adalah orang yang Allah pilih untuk menghafal Al-Quran. Saya memang sangat ingin berjumpa dengan sahabat saya, Al-Habib Momo. Apa kabar Habib? Baik. Baik? Ya. Sahabat saya, sekarang Anda di hadapan para pemirsa dan saya dengar Anda mulai menghafal Al-Quran pada usia 21 tahun. Dan selesai di usia 27 tahun, Masya Allah. Iya, benar. Dan itu berarti 6 Iya. tahun. Kalau boleh tahu, bagaimana dulu Anda menghafal Al-Quran? Dengan metode Maroko. Dengan metode Maroko? Memakai alwah? Iya. Masya Allah. Saya yang menuliskannya? Iya. Siapakah seseh Anda? Siapa yang membimbing Anda? Siapa? 2 orang syekh. Ya. Syekh Salahuddin dan Kandari. Masya Allah. Mereka yang menuliskannya untuk Anda? Iya. Masya Allah.
Kemudian Anda berusaha membacanya hingga bisa menghafal. Iya. Menghafal Al-Quranul Karim. Iya. Masya Allah. Apakah itu sulit? Hatam yang pertama terasa sulit. Pertama terasa sulit, Iya. ada semacam kesulitan tapi tidak banyak. Yang kedua? Yang kedua sudah lebih Suara mudah. lebih mudah ya. Iya. Yang ketiga? Sangat mudah. Lalu yang keempat bagaimana? Yang keempat Anda sudah mutkin dalam hafalan. Benar iya. begitu? Iya. Anda sudah 4 kali hatam. Iya. Masya Allah, tabarakar rahman. Berapa banyak yang Anda hafalkan dalam satu hari? Saya menghafal sumun setiap hari. Setiap hari? Iya, setiap harinya. Ayah Habib, boleh saya tanya, siapa yang memberi motivasi untuk menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala? Allah. Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menjadikan, sebab dia yang menyempurnakan semua hafalannya. Masya Allah, berbahagialah Anda. Dia Allah anak Anda yang Akbar. paling tua? Iya benar. Oh iya, ada pertanyaan penting wahai Ayah Habib. Iya. Setelah menghafalkan Al-Quran, bagaimana pengaruhnya terhadap rumah Anda dan pada kehidupan Anda? Semuanya bercahaya. Kami bersyukur kepada Allah. Semua ruangan rumah kami bercahaya. Cahaya masuk ke dalam rumah Alhamdulillah. Anda? Semua rumah kami dimasuki cahaya. Ini sangat di luar dugaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami di Maroko sangat senang. Dan ini di luar dugaan kalau dia sangat terkenal. Iya, dia terkenal Iya, sekali. Masya Allah. Iya, Mereka tentu. membanggakannya. Sahabatku, Al-Habib, Iya. bagaimana Anda bermurojaah? Kapan Anda menggunakan waktu untuk melakukan murojaah? Sholat subuh. Subuh. Salat subuh. Iya. Iya. 5 juz sehari. Anda melakukan murojaah sendiri 5 juz Di rumah. di rumah. Iya. Lalu setelah itu, Iya. Anda tidur. Iya. Benar kan begitu? Semoga Allah memberikanmu keberkahan. Dan sekarang ini, saya akan menguji hafalan Al-Habib Momo. Bagaimana? Apakah Al-Habib Momo sudah siap? Insyaallah. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين Pertanyaan pertama untuk menguji. Anda siap? Insyaallah. Bismillah. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا يقولون يقتل في سبيل الموت ولا يعظ ولا يشعرون. Masya Allah, tabarakar rahman. Sekarang yang ini. ولمن خاف مقام ربه جنتان فيوقف بالإحسان فيموت كذبين وشافئا فيموت كذبا فيما يهديا فيموت كذبا فيموت كذبا فيموت كذبا متكئين على فرش ومن Masya Allah, tabarakar rahman. Saya menanyainya dalam surat ini, خاف مقام ربه جنتان dalam surat Ar-Rahman, maka dia bisa melanjutkan tanpa salah tabarakar rahman sampai حتى وصل ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان.
Inilah ijaz Al-Quran, pesan berharga buat saya dan juga buat Anda. Saya bertanya dan dia menjawab tanpa salah, kehidupannya seluruhnya Al-Quran. Masihkah belum juga datang waktunya untuk kita memulai menghafal Al-Quran? Belumkah juga datang waktunya untuk mendekati Al-Quran? Ini adalah contoh. Dan saya harap pemirsa bisa mengikutinya dan mengajarkan hafalan Quran. Maroko adalah negara yang bangga dengan dia. Tapi bukan cuma negara Maroko saja. Kita sebagai Muslim bangga dengan teladan seperti ini. Jika kita bertanya, bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran? Maka jawabnya, beliau menerimanya dari Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam menurunkannya pada beliau dan mentalkinnya. Kemudian setelah itu, Nabi SAW mentalkinkan Al-Quran pada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat menerimanya dengan itqan dan selanjutnya diteruskan kepada para tabi'in sampai kepada kita. Demikian ringkasnya dari seseorang yang mutqin kepada mutqin lain. Sehingga termasuk suatu kaidah yang pokok dan teramat penting bagi seorang yang ingin menghafalkan Al-Quran adalah menghafalnya pada seorang syekh yang sangat mutqin. Di negara-negara Arab, orang yang mutqin banyak jumlahnya. Para qori, masyayikh, para muhafiz atau pembimbing hafalan cukup banyak. Pilihlah dari mereka dan lakukan hafalan dengan bimbingannya di masjid. Pilih harinya, hafalkan padanya, dan dia bisa membenarkan bacaan Anda. Atau undang salah seorang dari mereka untuk datang ke rumah Anda untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan saya sudah fasih bahasa Arab. Tapi ketahuilah, seorang yang sangat ahli bahasa sekalipun dia tidak akan bisa menghafalkan Al-Quran sendirian. Sebab kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, kata-katanya berbeda dan membutuhkan tashih atau pembenaran cara membaca dari seorang guru. Saya kenal seseorang yang sebaik dengan saya dan menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi merupakan hasil usahanya sendiri di rumah, di masjid, tanpa seorang syekh yang membimbingnya. Ketika kami melakukan safar dan bergantian melakukan tasmiyah Al-Quran, saya temukan hafalannya seluruhnya salah. Seperti yang saya sampaikan, bahwa kata-kata Al-Quran itu sangat berbeda. Saya berikan contoh. Seorang yang membuka surat Hud dan membaca ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Orang yang tahu bahasa mungkin akan membaca majroha dengan majroha wa mursaha. Padahal yang benar dibaca majreha wa mursaha. Saya berikan contoh yang lain, yaitu dalam surat Sabah. Dan saya dengar sendiri dari seorang hafiz Al-Quran, saya temukan kesalahan tersebut. Dia membaca فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Dia tidak baca zawata tapi baca zawata sebab yang tertulis zawata dan dia tidak baca sukun. Oleh karena itu, termasuk kaidah pokok yang penting bila Anda ingin menghafalkan Al-Quran, hafalkan pada orang mulakin dan syekh. Sehingga apabila Anda sudah selesai menghafalnya, Anda akan merasa diri Anda tentram karena cara Anda sudah benar. Masih bersama salah seorang teladan dalam menghafal Al-Quran di negara Republik Arab Mesir. Duduk bersama mereka sungguh menyenangkan. Para penghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutqin. Bersama mereka penghafal ini sangat indah. Saya bersama Syekh dia. Bisa perkenalkan diri Anda? Dia Sulaiman, Sayyid Sulaiman. Masya Allah. Siswa di Mahat Quran pada tingkat atas. Masya Allah, Masya Allah. Saya tanya padanya, kapan Anda menghafal Al-Quran? Dan dia menjawab, saya sudah besar baru mulai menghafalnya. Lalu saya tanya lagi, kapan Anda mulai? Dia menjawab, pada usia 9 tahun. Kapan Anda selesai menghafal? Dia menjawab usia 11 tahun. Masya Allah, dia bilang sudah besar, padahal itu kan masih kecil. Usia tersebut sudah tergolong tua. Semoga Allah memberkahimu. Kita akan langsung memulai uji itqan hafalan Syekh dia dalam perjumpaan kita kali ini. Siap ya? Ya Iya. ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin
المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ada 2 ayat, yang mana ini? Anda ingin yang mana? Tersebut berapa kali dalam Al-Quran? 2 kali. Surat apa dan surat apa? Surat At-Tahrim dan surat Taubah. Masya Allah, kalau begitu yang surat At-Taubah saja. Masya Allah, Tabarakar Rahman. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. Itqan yang dimiliki Syekh Dia bukanlah begitu saja diperoleh, tapi dengan keseriusan yang gigih. Dalam perjalanan menghafal Al-Quran hingga sampai pada seperti ini. Saya tanya padanya pada ayat-ayat yang serupa, tapi dia mampu menjawabnya dengan mudah sekali. Sekarang Anda akan menyaksikan itqan yang lebih hebat lagi. Syekh Dia, mohon baca ayat 92 dari surat Yusuf. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Ayat 80 dalam surat Al-An'am. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. Masya Allah. Ayat 88 dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 88. فما لكم في المنافقين فئتين. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakar Rahman. Itqan tadi Anda sudah saksikan sendiri. Ini bukan ijaz, namun orang yang kehidupannya selalu bersama Al-Quran, di rumah bersama Al-Quran, di madrasah bersama Al-Quran, bersama syekhnya bersama Al-Quran. Dia ingin menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mutqin, seorang hafiz yang tidak sekedar hafal, tapi mutqin. Jadi apabila terjadi sebuah peperangan, dan kita berdoa saja semoga hal itu tidak terjadi, tapi mushaf-mushaf ini hilang, maka kita masih bisa mengetahui Al-Quran dari mereka para hafiz yang mutqin. Dan semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti ini. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا